Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari TRO A Angkatan 2023. Nah, di sini aku akan menjelaskan tugas ke-11 yaitu mengenai step BLDC. Oke, yang pertama kita akan membahas metode Six Step BLDC atau Trapezoid Control, di mana metode Six Step merupakan metode pengendalian motor BLDC yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Pada metode ini, motor dikendalikan dengan cara mengalirkan arus kedua dari 3 fasa motor secara bergantian. Sementara satu fasa lainnya dibiarkan tidak aktif atau floating. Dalam satu siklus listrik, terdapat 6 langkah atau six step komutasi. Setiap langkahnya memiliki sudut 60 derajat listrik, sehingga total satu putaran listrik adalah 360 derajat. Pergantian langkah dilakukan berdasarkan informasi posisi rotor, yang biasanya diperoleh dari sensor Hall. Ciri utamanya, metode six step ini adalah bentuk arus dan tegangan fasanya menyerupai gelombang trapesium. Metode ini relatif mudah diimplementasikan karena logika kontrolnya sederhana dan tidak membutuhkan komputasi yang kompleks. Nah, bisa dilihat contohnya di sini. Ini adalah bentuk gelombangnya, itu adalah trapezoid atau trapesium. Lanjut, karakteristik utamanya adalah komutasi diskrit atau tidak kontinu. Arusnya berbentuk trapesium dan torsi tidak sepenuhnya halus. Kelebihannya adalah rangkaian dan algoritmanya sederhana. Untuk biaya implementasinya rendah dan cocok untuk aplikasi kecepatan menengah. Kekurangan dari metode ini adalah ripple torsi cukup besar, lalu getaran dan kebisingannya lebih tinggi, dan kurang optimal untuk kecepatan rendah. Lanjut, ada metode sine wave BLDC atau sinusoidal control. Metode sine wave BLDC ini merupakan pengendalian yang lebih maju dibandingkan six step. Pada metode ini, arus yang diberikan ke masing-masing fasa motor berbentuk gelombang sinusoidal, bukan trapesium. Pengendalian dilakukan dengan memberikan PWM sinusoidal pada ketiga fasa motor dengan pergerakan sudut 120 derajat antara fasa. Tujuannya adalah agar medan magnet stator berputar secara halus dan mengikuti posisi rotor dengan lebih presisi. Metode ini biasanya memerlukan sensor posisi rotor beresolusi tinggi atau encoder, atau algoritma sensorless yang lebih kompleks untuk menghasilkan referensi sinusoidal yang tepat. Karakteristik utamanya adalah yang pertama, arus dan tegangannya berbentuk sinus, komutasi halus dan kontinu, dan torsi lebih stabil. Kelebihannya, ripple torsi kecil, putaran motornya halus, dan getaran dan kebisingannya rendah. Kurangannya, algoritma kontrolnya lebih kompleks, beban komputasinya lebih tinggi, dan pemanfaatan tegangan DC belum optimal. Yang terakhir yaitu tentang metode space vector BLDC atau SVPWM. Ini adalah metode pengendalian paling canggih dan efisien. Pada metode ini, tegangan 3 fasa motor direpresentasikan sebagai satu vektor ruang atau space vector dalam sistem koordinat 2 dimensi. Alih-alih mengontrol masing-masing fasa secara terpisah, SVPWM mengatur kombinasi switching inverter sehingga vektor tegangan stator dapat mengikuti vektor referensi secara optimal. Dalam satu periode switching, inverter berpindah ke antara vektor aktif dan vektor nol untuk membentuk tegangan rata-rata yang diinginkan. Metode ini mampu memaksimalkan penggunaan tegangan DC-link dan menghasilkan arus yang sangat mendekati sinusoidal. Nah, karakteristiknya utama adalah yang pertama representasi vektor ruang, lalu ada switching inverter yang sangat optimal, dan arusnya hampir sinusoidal sempurna. Kelebihannya, efisiensi sangat tinggi, ripple torsinya sangat kecil, dan performa optimal pada semua kecepatan. Kekurangannya, algoritma paling kompleks, membutuhkan microcontroller atau DSP yang berkecepatan tinggi, dan implementasi atau tuningnya lebih sulit.
Oke, itu aja untuk teorinya. Sekarang kita lanjut ke bagian praktikum. Nah, ini adalah simulasi yang pertama, yaitu tentang six step. Nah, ini adalah programnya. Kita menggunakan Arduino Mega 2560, di mana include ini adalah untuk memanggil library, lalu pin mode PC3, PC13 output. Nah, dia itu sebagai settingan pin PC13 ini untuk output. Lalu void loop, digital red, yaitu untuk mengaktifkan LED, dan digital red yang ini high itu untuk mematikan, kalau low itu untuk menghidupkan LED. Nah, di sini kita juga menggunakan delay 100. Bisa dilihat. Nah, ini untuk kita menggunakan, oh mohon maaf, kita menggunakan uh, Arduino Mega biasa. Terus ini adalah programnya. Nah, ini LED-nya dia akan berkedip-kedip terus-menerus secara uh, looping atau secara terus-menerus. Ini adalah percobaan yang ketiga, yaitu kita juga menggunakan interface. Nah, interface-nya seperti ini. Ini untuk menampilkan arusnya, gelombang arus, dan gelombang tegangan. Nah, di sini juga outputnya kita pakai osiloskop. Ini adalah settingannya, di mana di sini ada pemilihan portnya, lalu ada connect, terus ini tanda on, terus habis ini untuk uh, ada berapa six step-nya, terus di sini kita bisa mengatur berapa PWM yang kita inginkan, terus startup speed-nya berapa, dan dead time-nya berapa. Dan ini bisa dilihat, ini motornya dia bergerak. Ketika PWM-nya dia semakin tinggi, nah di sini juga terdapat stop dan start motor. Nah, bisa dilihat ketika ini diatur lebih tinggi, sinyal yang diberikan di sini dia akan ketika dia dirubah, itu dia langsung bergerak semakin tinggi. Nah, ini juga dari bentuk gelombangnya juga terlihat seperti ini. Dengan motornya dia juga ikut bergerak. Ketika PWM-nya semakin diperbesar, maka gerakan dari motornya ini akan semakin kencang. Nah, jika sudah selesai, maka kita harus pencet untuk disconnect. Nah, ketika disconnect, berarti kan ini tidak terhubung. Maka bentuk gelombang yang dihasilkan di sini dan di sini itu akan menjadi sangat abstrak. Terus kita lanjut yang ke uh, SPWM. Kita konekkan terlebih dahulu. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, untuk SPWM sendiri, dia hanya frekuensi dan amplitudo yang ada di display. Di mana ketika frekuensinya semakin tinggi, maka kecepatan pemutaran dari motornya juga akan semakin cepat. Begitupun bentuk gelombang yang ada di sini, dia akan semakin rapat. Nah, amplitudonya semakin dia tinggi, maka dia juga akan semakin cepat.
Nah, jika sudah kita disconnect, lalu kita refresh terlebih dahulu dan kita pakai yang paling terakhir yaitu SVPWM. Lalu kita konekkan. Nah, awalnya ini bentuk gelombangnya sangat abstrak. Lalu start motornya. Ketika motor start, nah di sini itu, nah dia motornya juga akan bergerak dan bentuk gelombangnya ini akan berbeda sekali dengan percobaan-percobaan sebelumnya, di mana di sini bentuk gelombangnya lebih abstrak. Nah, di sini ada frekuensi, terus ada modulasinya berapa, terus juga ada tegangannya. Tegangannya di sini ada 2. Ketika pengaturan ini semakin diperbesar, maka untuk pemutarannya motor ini juga akan semakin cepat. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa disconnect. Mungkin itu saja untuk video tugas ke-11 ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.